Yang koar-koar soal 3 periode kan para ketum partai politik. Ada 3 orang. Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar, dan Ketua Umum PAN. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Mengapa isu penundaan pemilu dan 3 periode dipakai dalam demo mahasiswa? Sementara dari pihak Presiden Jokowi sendiri sejak tahun lalu sudah beberapa kali beliau tegaskan bahwa beliau taat konstitusi. Yang koar-koar soal 3 periode kan para ketum partai politik. Ada 3 orang. Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar, dan Ketua Umum PAN. Selanjutnya akan melakukan sejumlah komunikasi politik kepada elit parpol lain, termasuk ke sejumlah ormas untuk mendorong pemilu 2024 diundur. Selain itu, Saudara Zulhas melihat hasil survei mengenai kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mengalami peningkatan mencapai 73,9%. Kok yang ditarik-tarik Presiden Jokowi? Yang diprotes dan disuruh turun adalah Presiden Jokowi. Kan aneh dan lucu ya. Oleh sebab itu, timbul dugaan bahwa ada bohir di balik layar yang punya peran dalam memilih isu-isu yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Saya menduga pemilihan isu utama soal 3 periode itu sebagian berasal dari hasil survei dari SMRC yang dirilis pada awal April lalu. Survei menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tingkat kepuasan itu semula mencapai 71,7% pada bulan Desember 2021. Lalu menurun jadi 64,6% pada bulan Maret 2022. Dan penyebabnya adalah adanya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Lawan politik Presiden Jokowi seakan kembali memiliki amunisi yang dianggap paten untuk menjelekkan Presiden Jokowi. Selama ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden stabil di angka yang tinggi. Apalagi jika menyangkut kinerja Presiden Jokowi menangani pandemi. Ini sulit untuk ditandingi. Bagai mendapat durian runtuh, bohir demo pun akhirnya memilih isu tersebut. Peran bohir sangatlah kelihatan. Karena awalnya para mahasiswa yang dimotori oleh BEM seluruh Indonesia atau BEM SI hendak berdemo ke arah Istana Negara, memprotes Presiden Jokowi. Padahal itu kan urusan legislatif, karena perlu merubah undang-undang. Publik sih paham soal itu. Makanya, tidak banyak simpati yang didapatkan oleh para mahasiswa ini. Tidak ada sambutan antusias dari publik. Dekat dengan hari H demo tanggal 11 April lalu, para mahasiswa ini baru sadar dan memindahkan lokasi demo ke depan gedung DPR MPR RI di Senayan. Rencana demo yang akan digelar mahasiswa pada 11 April mendatang, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mempertanyakan urgensi dari aksi mahasiswa tersebut. Selepas bertemu dengan mahasiswa dari BEM Nusantara, Wiranto menyampaikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak mungkin terjadi. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa ada yang tidak beres dengan pemahaman para mahasiswa itu. Ayolah, sudah mahasiswa kok nggak paham soal fungsi-fungsi badan pemerintahan? Atau memang ada special request dari bohir? Seperti yang sudah kita ketahui dari berbagai media, demo mahasiswa itu berpotensi anarkis. Dengan adanya kehadiran massa non-mahasiswa, dari anak-anak remaja yang bawa senjata mau ikut demo tapi nggak tahu demonya tentang apa, hingga terjadinya penganiayaan terhadap dosen UI, Ade Armando. Demo itu jadi seperti pepesan kosong. Pada awal April, Presiden Jokowi sudah meminta agar semua pihak menyetop wacana 3 periode. Bahkan, sehari sebelum demo 11 April, Presiden kembali menegaskan soal kesepakatan pelaksanaan pemilu pada 2024 dan pelantikan KPU dan Bawaslu pada tanggal 12 April.
Terus para mahasiswa ini tetap berdemo buat apa? Para penyusup demo malah teriak-teriak minta turunkan Jokowi. Hubungannya apa? Kenapa para mahasiswa tidak menjelaskan pada para partisipan demo yang bukan dari kalangan mahasiswa? Pertanyaan ini makin mengurangi kredibilitas para mahasiswa. Dan mereka masih ngarep dipuji-puji layaknya para aktivis reformasi. Yang tersisa dari demo tanggal 11 April itu hanyalah kasus penganiayaan Ade Armando. Publik lebih antusias menunggu penangkapan para pelaku penganiayaan ketimbang isi demo mahasiswa itu. Bohir mungkin kecewa berat, merasa dikerjain oleh Presiden Jokowi. Karena demo 11 April tidak jadi gelombang besar tsunami yang mereka harapkan, malah jadi blunder. Bisa jadi Bohir merasa tidak puas dengan hasil investasi mereka. Penasaran karena tidak berhasil memojokkan dan menurunkan Presiden Jokowi. Padahal para buzzer sudah teriak-teriak di medsos, ngarepin tanggal 12 April ada presiden baru. Nah, beberapa hari kemudian muncul berita bahwa BEM SI akan kembali menggelar aksi demo pada tanggal 21 April mendatang. Dengan tuntutan yang kurang lebih sama, terutama menolak 3 periode. Lagi, masa para mahasiswa ini tidak tahu kalau Presiden Jokowi sudah memulai tahapan pemilu 2024? Artinya, patut diduga kembali bahwa ada peran pihak tertentu di balik layar yang menentukan isu demo. Mahasiswa pun makin terlihat sebagai pion belaka. Ngapain menuntut hal yang sudah dengan tegas dan jelas tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi? Belum lagi blunder Ketua BEM SI yang memuji rezim Orde Baru sebagai periode yang penuh kebebasan dan kesejahteraan dibandingkan dengan era Presiden Jokowi. Lah dia sendiri baru lahir pada tahun 1999, sesudah reformasi. Bebas dan sejahtera dari Hong Kong. Lahir aja belum. Dari mana dia merasakan rezim Orba? Masa nggak pernah menggoogle soal monopoli cengkeh? Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa zaman Orba lebih bebas dan sejahtera? Nggak ngitung berapa puluh tahun Soeharto jadi presiden, sementara yang dia protes adalah wacana 3 periode. Periode yang singkat dibanding lamanya rezim Orba berkuasa. Itu pun nggak nyata karena sudah dibantah berkali-kali oleh Presiden Jokowi. Mau dibilang nggak pinter, takut disensor YouTube nih. Nah, jadi boleh dong kita sebut bahwa Bohir sedang mengupayakan ronde kedua untuk kembali menyerang Presiden Jokowi. Elu jual, apakah akan dibeli oleh Presiden Jokowi? Tentu demo mahasiswa akan dibiarkan berlangsung seperti pada tanggal 11 April lalu. Dengan situasi dan kondisi yang sama. Mungkin malah diketawain sama Presiden Jokowi. Wong sudah jelas, di ronde pertama mereka sudah gagal total. Dan sekarang mau bikin ronde kedua dengan cara yang sama. Nanti kalau ronde kedua gagal lagi, apakah akan ada ronde ketiga? Seperti poster yang diusung oleh salah seorang mahasiswi yang viral, yakni lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Bisa jadi. Yang pasti, hingga saat ini dan sampai 2024, Presiden RI tetap Jokowi. Rakyat senang kok sama beliau. Lihat saja sambutan meriah rakyat di berbagai daerah terhadap kedatangan beliau. Sama-sama dengan masyarakat, dengan Menteri, Gubernur, kita bersama-sama menanam banyak pohon di sini, utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan. Saya titip pesan kepada masyarakat agar yang sudah selalu meriah. Selalu ada warga masyarakat yang dengan tulus menyayangi beliau. Karena Presiden Jokowi memenangkan pemilu itu berdasarkan pilihan rakyat. Lawan politiknya saat pilpres saja sudah menerima kekalahan kok.
Kalian para buzzer kadrun kok minta Jokowi turun? Bisanya cuma rame di medsos kan? Demo pun hanya segelintir. Boro-boro mau ngumpulin massa seperti tahun 1998. Bangun dong dari mimpi kalian. Selalu dari Kura-Kura.